Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yo. Welcome back again with me Haris Abdul Rahman. Semoga kalian baik-baik saja dan semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Selamat lebaran semuanya. Oke, jadi mungkin ini suasana baru ya. Gue pengen nyoba-nyoba aja dulu ini pakai action cam gue. Dan gue sebelumnya minta maaf ke kalian karena video ini telat banget ya gue uploadnya. Harusnya itu gue dari Desember atau November kemarin gue uploadnya karena satu dan lain hal, persiapan gue untuk UAS dan magang juga kemarin kan baru beres di video yang ini nih, video service ini nih. Video touring ini tuh harusnya di penutup 2021 ya, tapi karena ya itu tadi ya seperti yang gue jelaskan tadi, so gue akan uploadnya di hari lebaran ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian untuk menekan tombol subscribe di bawah ini ya, supaya membantu gue untuk selalu berkembang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, jadi di video kali ini gue akan sebetulnya sih lebih ke setengah-setengah ya, antara gue pengen storytelling ataupun combine dengan lagu ya di video gue kali ini. So, hope you guys enjoy the video karena ini adalah kesalahan gue karena tidak mengecek si kondisi dari splitter mic buat action cam gue. Jadi footage gue itu semuanya hilang suaranya, tapi gue ada alternatif lain yaitu mengganti dengan lagu ataupun gue storytelling kayak gini gitu, pakai voice over lah gitu istilahnya ya. Oke, so kita akan masuk aja ke videonya kali ini. Di video kali ini sesuai judul, gue sama Cobra Squad yang beranggotakan ada Dulo, ada Abah, ada Keke dan juga Hanif melakukan touring ke daerah Pantai Cipatujah guys, Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan itu pun gue nggak nyangka sih, karena itu kan rencananya emang mendadak gitu ya, hamin seminggu, dan kita prepare paling hamin 3 atau hamin 2 gitu, gue lupa ya. Kita prepare seadanya lah untuk touring kali ini. Dan gue kagetnya kenapa, karena ini kita touring sekitar 18 jam dan itu PP guys, tidak ada nginep, tidak ada istirahat di suatu tempat wisata gitu, tidak. Ini full 18 jam PP itu bolak-balik. Kita start jam 7.15 pagi di sekitaran Mekarwangi dan kita jalan menuju ke Pangalengannya via Cibaduyut lalu ke daerah Rancamaya dan sekitarnya guys. Dan ini pertama kalinya gue touring pakai si Gary ini, si gesek gue ini, dan ya honestly itu pengalaman yang gue nggak akan lupain banget gitu, karena itu rasanya tuh gitu, pegal-pegal asyik gimana gitu ya. Masuk ke jalan menuju Pangalengan, kita disambut dengan jalan dan tikungannya yang bedeh gitu lah, mantap banget. Dan itu juga keadaannya lagi ramai lancar sih waktu itu. Setelah sekitar 1 jam kita sudah meliuk-liuk gitu kan di jalan Pangalengan yang waduh gitu. Akhirnya gue nanya dong ke si RC, yaitu si Dulo, body kaptennya, kita mau berhenti di mana nih gitu kan. Dan kalian mendengar sendiri deh. Hah? Hah? Jadi harum man, kadangnya anjing. Yap, dia bilang nggak kedengeran. Karena kasus Dulo yang nggak kedengeran ini, dan kita gue, Hanif sama si Dulo ini kan pakai helm full face ya. Nah, gue ngomong ke si Dulo itu pakai helm full face dan harus teriak-teriak guys. Malah teriak-teriak juga dia nggak kedengeran dong. Oke, jadi gue kasih tips and trick aja ini. Tips and trick simple ya, tapi ini cukup penting buat kalian untuk touring atau kegiatan harian ataupun sunmori gitu ya. Ketika kalian touring bareng squad ataupun bareng doi gitu boncengan kan, kita nggak usah teriak-teriak dan kan habis suara kan, ntar capek gitu. Kita beli intercom aja yang range harganya itu sekitar 500 sampai
800 up lah ya. Kayak misalkan BTS3 atau Fredcon Paris gitu. Terus kan apa ya, satu lagi IT tuh. Itu tuh udah lumayan banget lah untuk misalkan connect berdua. Kalau misalkan Fredcon kan itu bisa 3 atau 4, nah gue kurang tahu, belum coba juga. Nah minimal itu kawan-kawan tips and trick easy peasy dari gue itu supaya touring kalian lebih bermakna dan juga lebih fun lah dan gak ngantuk gitu ya. Setelah beberapa saat istirahat di pinggir jalan untuk sekedar melihat pemandangan, melihat motor lalu lalang, dan gue juga waktu itu ketemu sama rombongannya Bro Rio, men. Mantap sih, Bro Rio pakai GS waktu itu kalau nggak salah. Setelah sekitar setengah jam kita start lagi jam 9 untuk cabs ke Ranca Buaya, dan sekitar kanan kiri itu pemandangannya tuh ajib banget guys lewat Pangalengan tuh ya, karena itu kan kayak lereng gitu. Setelah melihat hal yang indah gitu seperti kebun teh, kita disambut sama hal-hal yang tidak terduga guys. Kita disambut sama jalan longsor yang baru banget longsor, itu masih basah kayaknya subuhnya deh. Dan setelah longsor itu kita juga disambut sama jalan yang kayak apa ya, kayak bentuknya tuh jembatan, tapi si kanan kirinya tuh udah habis dipapas gitu loh. Waduh, itu lumayan ngeri-ngeri sedap gitu, karena kan itu masih basah ya, longsor basah gitu kan, takutnya kita pada slip gitu kan, jadi pelan-pelan gitu, harus hati-hati. Setelah kita melewati jalur itu, ada beberapa spot yang memiliki sisi kanan kirinya itu curug kecil ya. Ada di sebelah kanan gue satu waktu itu, dan juga jauh di sebelah kiri, nggak tahu daerah mana ya itu. Dan setelah itu, inilah hal yang paling gue tunggu-tunggu. Setelah kita beberapa saat berkelok-kelok di jalan yang kita tempuh, akhirnya kita sampai di istilahnya kayak di atas saya, di atas gunung gitu. Kita langsung melihat pemandangan yang gitu, langsung terlihat pantai guys di situ guys. Kita dari atas tuh kayak apa ya, rasa capek gitu tuh tiba-tiba langsung terbayarkan gitu. Setelah kita capek naik turun kan jalan gunung tuh gitu, belum lagi jalannya jelek dan sebagainya. Dan gue sedikit ada atraksi juga di situ sih, kayak melepas penat dengan lepas tangan dua gitu. Soalnya ini ya hanya melepas penat aja gitu. Akhirnya setelah momen itu kita sampai di Masjid Besar Al Barokah Ranca Buaya. Kita di sana tuh nyampe jam 12 pas ya. Setelah kita istirahat, leha-leha, sholat dan sebagainya, sekitar jam setengah 2 kita langsung cabs lagi, langsung menuju ke Pantai Cipatujah. Setelah beberapa saat kita di jalur itu, akhirnya kita sampai juga di gapura perbatasan antara Kabupaten Tasik dan juga Kabupaten Garut. Dari situ kita langsung mengikuti jalan aja untuk menuju ke Pantai Cipatujahnya. Nah kebetulan waktu itu kayaknya masih ada renovasi deh di situ, di jembatan itu ya. Jadi harus sistem buka tutup jalan, dan itu tuh lumayan agak lama sih di situ. Tapi ya gue merasakan vibes-nya aja dulu ya kan, sambil istirahat juga, lemasin tangan dan sebagainya. Akhirnya setelah beberapa saat kita langsung masuk
ke jembatan yang di atas Pantai Cipatujahnya itu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk sekedar berfotoria di sana gitu, sekaligus istirahat sebentar juga kan sambil menikmati pemandangan di sana. Sebetulnya sih perjalanan ini nggak beres di situ aja teman-teman, karena memori card gue habis waktu itu dan baterai gue juga sudah melemah. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk stop recording sampai sana aja. Selebihnya kalian bisa menonton di footage yang ada di channelnya si Duloh yang di sini nih. Oh iya, sebelum gue closing nih, gue mau sekedar berterima kasih kepada kalian semua yang sudah bantu menonton video gue yang ini, si Gary yang sakit itu. Gue nggak nyangka sih bakal ngebludak sampai 8.000 view gitu ya. Gue sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah sharing, yang sudah mampir juga. Terima kasih banyak. Selebihnya gue mohon maaf apabila ada kesalahan, karena ini momen lebaran ya, jadi gue pribadi meminta maaf kepada kalian semua kalau ada yang kurang dan kalau ada yang salah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin buat kalian semua. Selamat lebaran. Jangan lupa juga untuk mampir ke channelnya si Duloh di sini, atau enggak juga gue taruh di description box di bawah. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.